Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Gimana siangnya hari ini? Masih semangat kan? Nah, di sini ibu mau tanya. Pada siang hari ini ada yang belum makan siang? Boleh angkat tangan? Kenapa kamu kok belum makan siang? Oke. Nah, di sini ibu mau memperkenalkan diri karena hari ini adalah hari pertama kalian ibu yang ngajar. Nah, di pertemuan pertama kita hari ini ibu akan memberi beberapa sedikit materi buat kalian. Nah, materi ini gak jauh dari administrasi perkantoran atau bisa disebut dengan administrasi perkantoran. Nah, di sini ibu mau memperkenalkan diri ibu. Perkenalkan, nama diri ibu adalah Elsa Ayu Armediasari dan kita hari ini akan membahas materi tentang administrasi perkantoran. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, alangkah baiknya apabila kalau kita berdoa lebih dahulu ya anak-anak. Di sini ada yang biasa memimpin doa nggak? Ketua kelas barang mungkin, atau wakil, atau anggota yang lain? Nggak ada. Oke, ibu aja yang memimpin pembukaan doa buat memulai pelajaran kita hari ini ya. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada siang hari ini ibu akan membawakan materi tentang sedikit dari administrasi perkantoran. Di sini ada yang tahu nggak apa sih itu administrasi perkantoran? Ada yang tahu nggak apa atau pengertian dari administrasi perkantoran? Belum ada yang tahu ya? Nah, ibu jelasin, administrasi perkantoran adalah serangkaian atau aktivitas di dalam suatu organisasi yang berhubungan dengan pengelolaan data dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara sistematik. Nah, itu pengertian administrasi perkantoran secara formal. Nah, ada yang tahu nggak dalam arti luas administrasi perkantoran itu apa sih? Arti dalam arti luas administrasi perkantoran itu apa? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu boleh tunjuk tangan ya. Nanti ibu kasih nilai plus buat kalian. Kalau ada yang bisa silakan tunjuk tangan. Belum ada yang tahu ya? Oke, ini tolong dicatat di buku harian kalian atau buku pelajaran kalian. Pengertian administrasi perkantoran atau ADM perkantoran dalam arti luasnya adalah kegiatan atau perencanaan, menyusun atau mengatur berbagai macam pekerjaan kantor. Ibu ulangi sekali lagi, kegiatan. Arti administrasi perkantoran dalam arti luas yaitu kegiatan atau perencanaan, menyusun atau mengatur berbagai macam kegiatan kantor atau pekerjaan kantor. Sudah paham? Ada anak-anak yang bisa mengulangi apa sih arti dalam arti luas dari administrasi perkantoran itu? Ada yang bisa jawab nggak? Kan tadi ibu sudah nyuruh kalian buat mencatat di buku tugasnya kalian. Ada yang tahu nggak? Apa sih arti administrasi perkantoran dalam arti luas itu? Ibu ulangi sekali lagi ya. Administrasi perkantoran dalam arti luasnya yaitu kegiatan atau perencanaan, menyusun atau mengatur suatu berbagai macam pekerjaan kantor, pekerjaan atau kegiatan kantor. Sudah? Nah, selanjutnya ibu akan memberi materi lagi yaitu tentang tujuan dari administrasi perkantoran. Ada yang tahu nggak apa sih arti dari tujuan administrasi perkantoran? Tujuan dari administrasi perkantoran adalah untuk tercapainya tujuan secara efisien yang dapat memenuhi persyaratan secara teknis, ekonomis,
dan psikologis. Ibu ulangi sekali lagi ya. Tujuan administrasi perkantoran adalah untuk tercapainya tujuan secara efisien yang dapat menuju persyaratan secara teknis, ekonomis, dan psikologis. Sedangkan apa saja sih yang ada pada tujuan administrasi perkantoran? Nah, tujuan pada administrasi perkantoran itu ada yang pertama, ada menyediakan data. Yang kedua, ada melakukan pengawasan. Yang ketiga, menerapkan kebijakan. Yang keempat, berdiskusi. Yang kelima, memberikan pelatihan. Yang ketujuh, melakukan verifikasi, dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada yang bisa ada yang bisa ngulangi lagi nggak, apa sih pengertian dari tujuan administrasi kantor? Nah, dan apa saja sih yang ada di tujuan administrasi perkantoran? Kok panas ya, Nana? Nah, Ibu ulangi sekali lagi. Arti tujuan dari administrasi perkantoran adalah untuk tercapainya tujuan secara efisien yang dapat menuju persyaratan secara teknis, ekonomis, dan psikologis. Sedangkan apa aja yang terdapat pada tujuan administrasi perkantoran itu meliputi yang pertama, menyediakan data, yang kedua, melakukan pengawasan, dan yang ketiga, menerapkan kebijakan, yang keempat, berdiskusi, yang kelima, memberikan pelatihan, yang keenam, melakukan verifikasi. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian pengertian tentang ruang lingkup kantor. Nah, kalian tahu gak sih apa saja yang ada di ruang lingkup kantor? Deva, kamu tahu gak apa saja sih yang ada di ruang lingkup kantor? Belum tahu? Dona, coba sebutkan apa saja sih yang ada pada ruang lingkup kantor? Nanti kalau tahu jawabannya, Ibu bakal kasih free makan di kantin sekolah, oke? Nah, ada yang tahu nggak sih apa aja yang ada pada ruang lingkup kantor? Belum ada yang tahu? Nah, yang ada di ruang lingkup kantor itu ada dua. Yang pertama, aktivitas kantor atau aktivis kantor. Dan yang kedua, ada sarana atau fasilitas dalam kantor. Apa aja sih yang dimaksud atau yang ada pada aktivitas kantor? Yang pertama, perencanaan kantor. Yang kedua, pengorganisasian kantor. Dan yang keempat, kepegawaian kantor. Ketiga macam hal ini tadi itu masuk dalam aktivitas kantor atau aktivis kantor. Sedangkan ada yang tahu nggak sih apa itu sarana atau fasilitas yang ada di kantor? Apa aja isinya yang ada di fasilitas atau sarana kantor? Barangkali ada yang tahu, bisa angkat tangan. Ada yang udah tahu belum? Apa aja sih fasilitas yang ada di kantor? Apa aja sih sarana yang ada di kantor? Untuk ini, suatu kelak apabila kalian semua itu ke jenjang lebih tinggi, di jenjang perkuliahan, atau mungkin bahkan nanti kalian itu bekerja di kantor, kalian bakal menemukan manfaat, bakal menemukan tujuan dari administrasi perkantoran tadi, dan ruang lingkup administrasi perkantoran yang meliputi dari aktivitas perkantoran dan sarana atau fasilitas kantor. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih apa saja yang ada di sarana atau fasilitas kantor? Belum ada yang tahu? Baik, Ibu akan jelaskan apa aja sih yang ada pada fasilitas atau sarana kantor. Yang pertama, ada lokasi, yang meliputi lokasi gedung atau lokasi perkantoran, sama saja. Atau yang kedua, lokasi gedung. Yang ketiga, yaitu peralatan. Yang keempat, interior. Dan kelima, macam-macam barang yang ada pada kantor. Ya, nah bisa diulangin nggak? Apa sih fasilitas kantor atau sarana kantor tadi? Yang pertama ada lokasi, yang kedua ada gedung, yang ketiga ada peralatan, yang keempat ada interior, dan kelima ada macam-macam barang kantor. Nah, lebih mudahnya Ibu cuma mau tanya kepada kalian, apa sih yang disebut dengan
Begini, apa aja yang tadi ada di aktivis kantor atau aktivitas kantor? Ada yang tahu nggak? Ada yang dicatat nggak tadi? Ibu bilang isi ruang lingkup kantor tadi. Nah, ibu mulai dari pengertian administrasi kantor tadi ya. Nanti kalian harus catat dan nanti ibu bakal kasih kalian pertanyaan dan ibu suruh kalian buat pertanyaan juga, serta ibu akan menyuruh kalian buat merangkum poin-poin penting yang hari ini kita pelajari. Nah, untuk yang pertama, apa sih administrasi perkantoran itu? Dalam arti luas, administrasi perkantoran adalah kegiatan atau perencanaan menyusun atau mengatur berbagai macam pekerjaan kantor. Sekali lagi, administrasi perkantoran dalam arti luas adalah kegiatan atau perencanaan, penyusunan atau mengatur berbagai macam pekerjaan kantor. Nah, yang selanjutnya ada tujuan dari administrasi perkantoran. Apa aja sih tujuan dari administrasi perkantoran tadi? Dan apa arti dari administrasi perkantoran tadi? Dan apa arti dari tujuan administrasi perkantoran? Tujuan dari administrasi perkantoran adalah untuk tercapainya tujuan secara efisien yang dapat memenuhi persyaratan secara teknis, ekonomis, dan psikologis. Diulang sekali lagi, tujuan dari administrasi perkantoran adalah untuk tercapainya tujuan secara efisien yang dapat memenuhi persyaratan secara teknis, ekonomis, dan psikologis. Nah, yang terakhir ada ruang lingkup. Tata ruang lingkup. Tata ruang lingkup itu meliputi apa saja sih? Yang pertama, ada aktivitas kantor atau aktivis kantor. Dan yang kedua, ada sarana atau fasilitas kantor. Aktivitas kantor itu meliputi perencanaan perkantoran, pengorganisasian perkantoran, dan kepegawaian perkantoran. Sedangkan sarana atau fasilitas kantor itu meliputi lokasi, gedung, peralatan, interior, dan macam-macam barang kantor. Nah, ibu bakal ngasih tugas buat kalian. Dan nanti gini aja ya, ibu bakal akan membagi kelompok buat kalian. Nah, masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 anak. Kalau boleh tahu ini kelas ada berapa siswa ya Mbak? 25, oke. Nah, kalau lebih enaknya itu satu kelompok tidak berdiri 5 orang. Nanti ada sekitar 5 kelompok. Nah, setiap kelompok ini ibu tugaskan buat kalian kalian membuat pertanyaan tentang pengertian dari administrasi perkantoran, apa saja tujuan dari administrasi perkantoran, dan apa saja ruang lingkup dari administrasi perkantoran. Nanti kalau sudah, kalian kumpulkan ketua kelas, biar nanti ketua kelas itu berikan ke ibu maksimal kalian kumpulkan besok siang istirahat kedua ya. Nah, untuk tugas kedua, ibu akan memberikan tugas ini secara individu. Jadi semua anak itu mengerjakan satu persatu. Nah, kalian membuat 2 pertanyaan. Kalian ibu kasih 2 pertanyaan dan dikumpulkan paling lambat nanti pulang sekolah ya. Oke. Dan ibu akan membuat pertanyaan untuk individu. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan tujuan dari administrasi perkantoran. Yang kedua, sebutkan siapa saja tokoh terkenal yang dapat mengartikan tentang administrasi perkantoran. Sudah jelas ya? Nah, yang ketiga, kalian ibu tugaskan buat merangkum atau mencatat poin-poin penting atau meringkas apa saja yang kita pelajarin pada siang hari ini. Dan kalian kumpulkan maksimal besok jam istirahat kedua ya.
nanti sekalian sama tugas yang pertama. Gini aja, 3 tugas kemarin, 3 tugas hari ini, yang tugas individu sama kelompok maksimal kalian kumpulkan besok. Istirahat kedua, istirahat kedua pada siang hari, dan untuk tugas yang merangkum itu kalian kumpulkan minggu depan waktu jam ibu lagi. Oke, gitu aja ya. Sampai di sini, apakah ada yang kalian pertanyakan tentang tugas maupun materi yang belum kalian pahami? Oh iya, gini Reno, untuk besok kamu kan ketua kelasnya. Nah, nanti besok semua anggota atau semua anak itu mengumpulkan tugasnya di kamu ya. Terus besok kamu kasihkan ke meja saya. Oke, baik. Sama di sini apakah ada yang dipertanyakan? Oke, sementara belum ada. Nah, ini sudah di penghujung materi kita. Sebelum ibu keluar dari kelas, alangkah baiknya kita doa lagi ya anak-anak. Ada yang mau mimpin doa nggak sih? Tadi pembukaan udah ibu loh. Masa sekarang anak-anak ibu nggak mau menutup doa? Kalau ada ketua kelas, kamu Reno atau wakilnya atau anggota lain, ada yang mau memimpin doa buat penutup, nanti kalau nggak berdoa, kita nggak akan selesai mata pelajaran hari ini. Oke, kalau begitu ibu aja yang memimpin doanya pada siang hari ini. Untuk menutup kegiatan belajar kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak jangan lupa ya, tugasnya dikumpulkan besok dan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.